Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Don Ginger Channel. Kita mau berbagi pengalaman mistis, melanjutkan episode sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya mau mengucapin eh, selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2020 di tengah wabah COVID yang menyerang dan melanda Indonesia ini. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan jangan lupa jaga kebersihan. Oke, selanjutnya kita akan bercerita tentang kisah-kisah pengalaman mistis. Kali ini saya mau memberikan sedikit kisah saya tentang pengalaman tersesat di Gunung Arjuna. Oke, kisah ini berawal di tahun 1999. Di saat itu saya sama temen saya, Mas Tony, ingin melakukan pendakian karena ada temen dari Kota Magetan yang ingin melakukan pendakian di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna terletak di Tretes dengan ketinggian 3.336, lumayan tinggi, dan jalur pendakiannya pun lumayan menyiksa ya bagi saya dan teman-teman. Bagi banyak para pendaki itu pun juga sangat-sangat berat pendakian ke sana itu. Nggak seperti gunung yang lainnya, lebih landai. Kalau ini tanjakan sama jalur batunya itu parah. Jadi bermula saya dan teman-teman saya berangkat itu 5 orang melakukan pendakian melalui jalur Tretes. Kita nyampe di jalur Tretes itu udah mulai sore, sekitar jam 2:30 lah. Kita laporan ke pos, kemudian dari kantor pendaftaran pendaki kita melanjutkan ke pos 1 sekitar 1 jam. Perjalanan lumayan lancar lah. Keadaan juga agak-agak panas gitu ya, nggak mendung, nggak terik juga, tapi lumayan lah, suasananya panas. Nyampe di pet bocor itu pos 1, kita ngisi air. Nah, setelah istirahat sebentar sambil ngerokok 1 atau 2 batang, kita langsung lanjut ke pos 2 yaitu Kokopan. Di Kokopan itu nyampe sekitar jam 5 lebih lah. Habis itu kita nyantai dulu, ngeluarin cemilan biar nggak terlalu lapar gitu ya. Akhirnya kita lanjut ke pos 3. Menjelang maghrib kita jalan. Suasana udah mulai adem, udah nggak terlalu panas kayak tadi ya. Jadi bisa jalannya tuh bisa santai, dingin, dan agak cepat karena udah keburu takut kemalaman di jalan kan gak enak. Nah akhirnya sekitar jam 8 lebih kita nyampe di pos 3, yaitu kalau bisa dibilang itu namanya Kampung Indian, karena tempatnya itu dibangun oleh para pekerja tambang belerang, mirip-mirip Kampung Indian lah. Jadi atapnya tuh dari ijuk-ijuk gitu ya. Terus dalamnya itu kayu, bangunannya kayu, kayak mirip tenda bivak sih, cuma dia itu dari kayu dan ada alang-alangnya atasnya. Nah, di Kampung Indian kita berhenti sebentar untuk makan roti lah. Nggak masak-masak soalnya waktu itu. Nah, di situ kita istirahat sebentar. Nah, kemudian setelah dari Kampung Indian kita lanjut ke Lembah Kidang. Sampai Lembah Kidang itu sekitar jam 9 lebih lah. Akhirnya kita buka tenda karena udah terlalu malam kalau mau lanjut ke puncak. Nah, setelah dari Lembah Kidang kita bikin tenda, kita masak buat makan malam ya. 5 orang tim ini kemudian masak, dan yang lainnya sebagian bikin tenda, yang sebagian lagi juga masak. Sampai selesai semua mateng kita makan bareng. Akhirnya
kita mencoba untuk istirahat. Tapi di malam itu ya, Lembah Kidang itu nggak banyak yang ngecamp di situ. Jadi mungkin ada 2 tenda kalau nggak salah ya, dengan tenda kita. Selang beberapa jam malam gitu ya, kok suasana tiba-tiba itu hening, nggak ada suara dari tenda sebelah. Teman-teman juga udah pada tidur ya. Cuma teman saya namanya si Rombeng, teman dari Magetan ini, tiba-tiba dia bangun tuh sambil nanya, kok ada bau-bau wangi ya? Saya mikir, saya tuh waktu itu belum tidur sih, cuma rebahan ya, mata nggak bisa merem. Saya mikir ditanyain bau wangi kayak gitu, bau wangi apa ya? Masa kamu nggak bau? Dia nanya gitu. Nggak sih, biasa. Bau wangi ini loh, bau wangi melati. Aku mikir nggak ada yang pakai bau-bauan itu ya, cuma si Bang Rombeng ini, temen saya yang dari Magetan ini, ngotot kalau dia itu bau bunga melati. Saya pikir di situ nggak ada tanaman melati atau tanaman apa gitu yang baunya sewangi itu gitu loh. Nah, lama kelamaan dia mencoba untuk tidur, saya pun juga mencoba untuk tidur karena jam udah menunjukkan sekitar jam 11 dan besoknya kita harus bangun pagi kan. Nah, tapi nggak berapa lama kemudian dia bangun, dia penasaran sama bau wangi di sekitar tenda. Nah, akhirnya dia mencoba memberanikan diri. Saya diajak, cuma saya udah mulai ngantuk, jadi saya bilang, gak apa-apa, biarin aja. Tapi dia ngotot, akhirnya dia keluar sendiri. Aku mencoba tidur ya kan. Bang Tony pun aku lihat teman kita udah pada tidurnya pulas ngorok karena capek kan perjalanan, mulai jam 2 sampai jam 9 malam nyampe di Lembah Kidang. Akhirnya Bang Rombeng ini baliknya tuh dia kayak kaget, kayak takut gitu. Akhirnya dia lari, nggak tahu dari arah mana dia, kok tiba-tiba dia suara kakinya itu suara dia lari gitu. Karena aku belum tidur, aku bangun ya kan, aku bangunin badan gitu ya, yang dari rebahan. Aku tanya, ada apa Bang? Gitu. Ada bayangan atau putih itu lewat tadi pas aku nyari arah bau itu. Yang bener, iya bener. Akhirnya dia masuk tenda. Ya udah, yuk kita tidur aja yuk. Tapi di dalam tenda itu kita nggak bisa tidur, cuma sambil nanya apa sih itu tadi Bang yang dilihat. Ya aku nggak tahu, karena aku tadi lihat bayangan putih itu tadi dari arah bau yang aku datangi. Kok gak enak ya, merinding. Nah, akhirnya kita mencoba untuk tidur sampai keesokan paginya. Kita nanya sama teman-teman yang lainnya yang tidur semalam. Semalam memang gak ada yang ngerasa ya ada bau-bau wangi gitu. Teman-teman, ternyata satu orang ini nyium juga bau wangi melati itu. Cuma dia nggak berani bilang karena mungkin dia takut kali ya, mau bilang dikiranya ntar aneh-aneh lagi ya kan. Nah, akhirnya setelah sarapan kita berkemas, kita lanjutin perjalanan menuju puncak ya kan. Dari Lembah Kidang itu menuju puncak sekitar 3 jam. Kita jalan jam 7 pagi kita jalan, nyampe atas itu ternyata jam 11 siang. Sekarang kita jalannya santai, nggak terlalu buru-buru kan. Nah,
Nyampe di atas puncak Arjuna, kita sempat ambil foto. Oh ya, waktu itu kita masih pakai foto pakai roll film karena belum ada teknologi yang canggih ya. Tahun 1999 itu kan masih belum milenium ya kan. Itu pakai Fuji kamera, apa kalau dibilang Kodak ya kan. Kodak yang kalau filmnya habis dijepret itu harus diputar kameranya, to style, istilahnya to style. Nah, setelah kita ngambil foto-foto, kita masak di atas di puncak. Kita masak buat makan siang. Terus setelah itu kita mau balik turun. Nah, nggak taunya waktu arah jalan turun, ternyata di bawah kita itu terjadi kebakaran gitu. Wah, saya juga panik dong. Wah, ini gimana ya, tadi kita lewat gak ada kebakaran, kok ini tiba-tiba kebakaran. Ya kan, mengingat waktu itu musim kemarau sih kalau dibilang. Musim kemarau, anginnya kering, cahaya, suhunya juga panas ya kan. Di gunung kan mudah terbakar alang-alang yang udah kering gitu kan. Nah, akhirnya kita panik, kita mutusin untuk balik ke atas, balik ke puncak lagi kan. Setelah nyampe puncak, kita mencoba navigasi kan. Navigasi ini kemana nih, arah yang kita ambil. Kita turun ke Cangar, ke arah Lawang atau ke Purwosari. Akhirnya secara insting kita emang nggak bawa kompas, apa nggak bawa peralatan yang lengkap sih waktu itu. Masih mahal lah kalau dibilang peralatan mendaki zaman itu ya. Akhirnya kita mencoba turun dari puncak itu kan, turun ke arah kiri itu melewati tempat orang. Di atas puncak itu ada kayak bedengan gitu ya, tempat orang bertapa. Nah, akhirnya kita lewat situ turun, ngambil jalur kiri. Lama kelamaan kita masuk di hutan. Nah, ternyata saya baru tahu kalau yang kita masuk itu hutan Lali Jiwo. Dan mitosnya, kalau di Lali Jiwo itu kita nggak boleh sembarangan ngomong, karena kita ngomong mengeluh aja ya bisa jadi kenyataan. Umpamanya kita ngomong lapar gitu, lapar nih, jadi semua orang itu bisa ketularan dengan rasa lapar kita. Jadi kalau umpamanya di sana itu kita lapar, kita bilang break dong, kita makan dulu. Nah, jadi rasa lapar itu nggak semuanya orang kepingin makan. Jadinya kalau bilang kita break itu, umpamanya capek, nggak boleh kita bilang capek, berhenti dulu dong, pasti gitu. Jadi menghindari kata-kata yang bersifat keluhan. Jadi itu mitosnya. Dan nggak boleh berkata kotor, ya kan. Akhirnya setelah kita istirahat sebelum masuk hutan Lali Jiwo, kita makan roti, kita turun terus ngambil jalur dari puncak ini. Jalurnya ada jalur setapak ya, itu kita ngikutin ke arah kiri. Nah, berselang ini kita nggak nemu jalan lagi. Jadi jalan setapak itu kayaknya muter. Ternyata kalau di Lali Jiwo itu emang kayak gitu. Kalau kita jalan dengan perasaan takut, perasaan was-was, perasaan nggak tenang gitu ya, pasti kita nyasar. Kita pasti nggak nemu jalan. Kecuali kita dalam perasaan tenang, ya kan, saat santai gitu, pasti ketemu jalan kalau di Lali Jiwo. Akhirnya setelah kita berjam-jam muter di situ, teman-teman pada capek, kita ambil inisiatif untuk berhenti. Yaudah, kita berhenti dulu, kita minum dulu. Teman-teman sempat minum air putih yang kita bawa dari bawah. Nah, setelah itu kita ngelanjutin perjalanan. Dan sampai akhirnya
Dari kejauhan kita melihat ada bendera merah putih. Wah, udah seneng banget itu lihat bendera merah putih ya di bawah ya. Nah, dan ternyata setelah kita turun sampai ke lokasi bendera merah putih itu, kita ngelihat sebuah kuburan. Kalau bisa dibilang itu mirip makam ya, makam tua gitu. Tapi anehnya di makam itu ada banyak arca, apa patung gitu ya, patung-patung mirip-mirip di Bali kayak gitu. Nah, ternyata di situ itu petilasan atau makam orang kuno gitu, peninggalan barang-barang kuno. Entah itu bekas kerajaan Majapahit apa, makam siapa kita nggak tahu sebenarnya. Nah, ternyata di situ ada orangnya, ada orang itu pertapa yang ada di kalau bisa dibilang itu namanya pertapaan Makutoromo ya. Saya juga baru tahu waktu kejadian nyasar itu. Nah, dari Makutoromo kita ketemu orang itu lagi semedi atau sembayang gitu ya, pakai dupa. Setelah itu kita nunggu, kita nggak berani ganggu. Nah, setelah si pertapa tersebut selesai sembayangan atau bersemedi, kita baru nanya, Pak, kalau boleh nanya ini tempat apa ya namanya ya? Sang pertapa tadi itu jawab, ini pertapaan mas, ini namanya petilasan Makutoromo. Oh iya pak, maaf pak, kayaknya kita ini nyasar, kita nggak tahu jalan. Karena waktu dari puncak itu kita mau turun, balik lagi ke Tretes, ternyata di jalurnya itu ada kebakaran, kita nggak berani untuk terusin. Akhirnya kita ngambil jalur yang ini. Bapak tersebut akhirnya ngomong, oh iya mas, bener mas, tapi ini sebenarnya jalur buat orang-orang yang nyasar. Wah, dalam hati kita merasa beruntung, merasa senang karena ketemu orang di tempat yang kita nggak tahu itu tempat apa gitu loh. Dan saya ngeliat dari atas sampai bawah, orang tersebut takutnya apa ya, bukan manusia beneran gitu loh, kayak jadi-jadian. Makanya karena tempatnya kan kalau dibilang sakral kan, Leli Jiwo. Nah, akhirnya setelah kita yakin bener dia itu bener-bener manusia, akhirnya kita minta tolong. Karena kita udah kehabisan bekal air ya. Air kita udah habis, cuma bekal kayak makanan mentah masih ada. Akhirnya kita minta tolong dianterin ke sumber air. Dua teman kita ngikut termasuk saya, jadi 3 orang ya. Kita ngikutin si bapak tadi, teman-teman yang 2 mau buka tenda. Nah, tapi anehnya ya, orang itu kalau jalan cepat sekali. Jadi kita ini kalau bisa dibilang pakai sepatu, pakai celana ya. Dia itu nggak pakai sepatu, pakai celana biasa. Cuma kakinya kayaknya cepet, padahal itu kan jalurnya kan batu-batu sama apa ya, akar-akar pohon itu kan kalau kena kaki kan sakit. Tapi dia jalannya bisa cepet kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita nyampe di sumber air ya. Sumber airnya di petilasan Makutoromo itu kan. Kita ngambil 1 jerigen penuh, kita balik ke gubuk kalau nggak salah, ada gubuknya. Nah, akhirnya setelah balik ke gubuk itu, kita masak mie bekal kita yang masih tersisa kan. Nah, sambil masak mie kita ngobrol sama bapak itu. Nah, si bapak itu bilang, untung mas sampean nemuin tempat ini. Soalnya Leli Jiwo ini bukan sembarang hutan kalau dibilang. Banyak orang kesasar dan gak ketemu. Ketemunya pasti di jurang. Nah, untungnya sama nemuin
makam ini. Kalau nggak nemuin makam pasti sampean juga hilang. Di situ perasaan saya langsung takut, ngeri, campur aduk lah pokoknya. Nah akhirnya kita dikasih apa ya, dibilangin dikasih tahu, Mas sebaiknya kalau ini udah menjelang maghrib masnya jangan nekat turun deh, ini kan sudah agak sore, jam 4-an lah. Jam 4-an. Saya nanya, kenapa Pak? Kalau kita jalan malam. Enggak Mas, masalahnya hutan ini itu banyak misterinya. Teman-teman pada saling lihat gitu. Wah, jangan sampai kita celaka gara-gara naik gunung gitu. Teman-teman nih pada tertarik sama apa yang dia sampaikan. Kenapa Pak kok kita nggak boleh sampai malaman lewat hutan ini? Akhirnya sang pertapa tadi itu bercerita bahwa di daerah Lalijiwo dan sekitarnya situ itu sering ada penampakan jin yang menyerupai binatang, atau kalau dibilang penunggunya situ. Dia bilang ada banteng, ada macannya, dan ada ular yang besar sekali. Saya sebenarnya juga nggak percaya, tapi kalau Bapak Pertapa yang bilang, ya otomatis saya percaya dong, karena dia sendiri yang sering mengalami hal tersebut. Dan saya tanya, udah berapa lama Pak di sini Pak? Dia bilang udah 2 tahun di situ. Wah, gila. 2 tahun di hutan sendirian dengan situasi yang sepi, emang benar-benar dia seorang pertapa kalau saya bilang. Bukan untuk mencari apa barang-barang goib apa enggak, tapi dia emang mungkin ingin menyempurnakan dirinya, mungkin ya, mungkin, tapi kita sendiri nggak tahu. Oh ya, Bapak itu seorang yang berkeyakinan Hindu. Nah, makanya dia di situ sendirian bertapa. Sampai akhirnya teman-teman ini berunding dulu. Kita mau terusan apa enggak? Nah, akhirnya kita mutusin untuk turun. Karena kita takut di tempat situ kan juga sepi banget, nggak ada bekal makanan. Akhirnya kita bongkar tenda, beresin alat-alat, kita turun, kita nekat, kita cuma minta petunjuk dari bapak tersebut. Sampai akhirnya jam 5 kurang kita turun. Nah bapak tadi itu ngasih apa ya, kalau dibilang itu anjar-anjar, apa sih bahasa Indonesia, patokan gitu loh, patokan mana aja tempat-tempatnya yang harus kita lewati gitu. Jadi di situ tuh yang harus kita lewati itu makam tua, dan kalau nggak salah itu namanya dari wayang-wayang kayak Eyang Semar, terus makam Antaboga, makam Mangkunagaran yang tempat kita tadi itu sempat makan, ya kan. Akhirnya kita turun sampai di makam terakhir itu dari bawah. Kalau dari atas itu kan rutenya beda. Ini kita udah sampai makam terakhir yang di bawah. Berarti kalau dari bawah itu makam pertama. Nah, di situ udah ada kelihatan lampu-lampu dari jauh tapi. Nah, lampu-lampu desa gitu loh. Tiba-tiba udah masuk maghrib, di bawah itu ada senter lampu pokoknya, lampu sorot yang ke arah kita. Wah, kita udah seneng banget nih. Wah, kita ketemu sama orang nih. Oh, berarti jalurnya yang turun itu ya. Kita lihat ke bawah, kayaknya itu di bawah itu pohon pisang lah, banyak sekali pohon pisang. Nah, setelah kita center, kita coba untuk nemuin jalur bapak yang dari bawah tadi. Kita turun lama sampai akhirnya
bapak tadi itu menghilang. Mungkin kita salah jalur, nggak pas-pasan sama dia, atau gimana kita nggak tahu, tapi kita nggak nemuin bapak tadi atau center tadi itu. Nah akhirnya semakin lama kok ini masuk hutan lagi ya, yang dari pohon pisang tadi itu udah habis, kita masuk hutan lagi, hutan pinus kalau nggak salah, hutan pinus. Di situ kita itu kayak apa ya, kalau dibilang halusinasi, ngelihat hutan pinus tuh kayak ngelihat danau. Teman saya mau sempat ke arah kanan, katanya danau, ada danau nih, ada danau. Saya mikir kayaknya di sini nggak ada danau gitu loh, di Arjuna tuh nggak ada danau. Akhirnya saya coba susulin dia, jangan ke arah kanan. Saya tahu di situ sekilas kayak air, tapi saya senterin dari belakang itu ternyata jurang atau apa gitu ya, tapi itu bukan air. Akhirnya setelah teman saya susulin, saya baringin, kita turun lagi sampai beberapa saat itu di tengah hutan kelihatan lagi tuh lampu-lampu desa. Dari situ kita jalan, kok dari jauh nih dengar suara gamelan ya. Nah kita udah seneng banget nih kan, paling nggak kita ngira bahwa di situ ada orang yang punya hajat gitu kan, lagi nanggap gamelan atau nanggap wayang atau semacamnya lah, hiburan rakyat kayak gitu. Nah lama-kelamaan kita ngikutin suara gamelan itu ke arah selatan kalau nggak salah. Nah ternyata jalan yang benar itu di arah utara. Saya lihat lagi, kok jalan bercabangnya ini yang lebih besar itu ke arah utara ya, bukan ke arah selatan. Begitu kita masuk ke selatan, jalannya makin masuk ke hutan. Wah, jangan-jangan kita nyasar lagi nih kalau ngikutin suara gamelan. Akhirnya kita balik arah lagi sekitar 20 meter. Kita ngambil arah ke kanan, arah kiri, ke arah utara akhirnya. Nah di situ akhirnya sampai nemuin sumber air milik desa setempat ya, yang dipagar sama pagar besi. Kita merasa wah benar ini jalannya. Sampai akhirnya selang beberapa menit ya, setengah jam lah, kita nemu jalan batu makadam lah. Nah di situ saya udah merasa lega nih, wah kita udah ketemu jalan. Nah pada saat udah ketemu jalan, kita turun terus dan nemuin satu kampung itu jam 9-an itu udah nggak ada orang, nggak ada manusia. Jadi lampunya pun redup, nggak seperti orang-orang di kota itu kan lampunya terang. Lampunya redup, terus semua rumah itu pada tutup. Nah pada saat keadaan seperti itu, kita coba nyari tempat umum kayak pos kamling atau gedung SD ya kan. Nah kita jalan terus, ternyata akhirnya kita nemu gedung SD. Saya lihat pulangnya itu SD Tambak Watu. Masa pikir wah ini berarti kita turun di Purwodadi ini. Tebakan saya benar, kita ada di Purwodadi. Akhirnya setelah kita jalan melihat pos kamling ada 2 orang bapak-bapak lagi nongkrong di pos itu. Akhirnya kita nanya, Pak, oh iya dek, baru turun dek ya? Iya Pak, kok adik lewat sini? Ya, tanya orang tersebut ya. Iya Pak, kita nggak tahu jalan Pak, nyasar karena di atas itu ada kebakaran, akhirnya kita nggak bisa balik arah ke Tretes. Oh ya untung dek bisa nemu jalan ini, soalnya kalau kamu nggak nemu jalan ini pasti nyasar dan pasti hilang kalau lewat jalur sini, kalau nggak pernah. Emang adik pernah lewat sini? Saya bilang belum pernah Pak. Akhirnya orang tersebut nyuruh untuk tidur di balai RW setempat.
dan kita pun itu di situ sampai akhirnya subuh itu kita coba bangun, mungkin kita bisa mau nyater mobil, ternyata nggak ada charteran di sana. Sampai akhirnya orang tersebut nyaranin buat ngikut angkutan sayur. Nah, setelah jam 4-an kita dicariin orang setempat yang mau ke pasar bawa sayuran. Nah, di situ kita udah perasaan lega banget, udah bisa keluar dari hutan Lalijiwo, terus nembus kampung Tambak Watu itu dan ketemu orang-orang baik itu. Ya untungnya kita nggak ngomong yang macem-macem waktu di Lalijiwo. Takutnya kalau di sana kita ngomong yang aneh-aneh, pastinya kita bisa hilang. Kita nggak akan bisa kembali lagi. Jadi perasaan tegang waktu perjalanan ke bawah itu akhirnya hilang karena kita berhasil menemukan kampung Tambak Watu itu dan ditolong oleh orang-orang kampung yang kalau saya bilang itu baik hati banget. Mereka udah mau ngasih tumbangan tempat tidur sampai masakin kita di waktu pagi kita mau balik ke kota Malang. Sampai kita naik mobil angkutan, kita turun dan kita mau bayar itu nggak boleh. Di bawah itu kita jam 5 lebih lah di jalan raya. Sampai akhirnya kita nunggu bis dari Surabaya ke Malang. Ya untungnya kita nggak nyasar di Lalijiwo. Kalau nyasar saya nggak bisa bayangin, mungkin saya nggak bisa bercerita saat ini. Tapi di situ saya bisa ngambil hikmahnya. Kita nggak boleh berkata yang aneh-aneh di tempat yang kita nggak pernah tahu, atau tempat-tempat yang kalau orang Jawa bilang itu angker atau wingit. Jadi saya harap teman-teman yang suka mendaki atau adik-adik kalau mendaki di satu tempat itu jangan mengeluarkan omongan yang aneh-aneh, kasar dan bikin rame, bikin gaduh, itu jangan. Ya contohnya seperti kemarin kejadian di Gunung Budak, seorang pendaki yang hilang lompat ke jurang kalau nggak salah ya, itu karena katanya kesurupan. Jadi kita tetap harus bisa jaga diri, jangan sampai hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Oke, sekian kisah saya pendakian Arjuna yang menegangkan, yang membuat saya mungkin kalau mau kesana lagi mungkin masih mikir 2-3 kali ya untuk mendaki Arjuna. Di samping jalurnya yang curam, yang treknya yang nanjak langsung dari bawah, tapi keangkeran gunung tersebut emang gak bisa kita remehkan. Jadi hati-hati di mana tempat kalian berada pun, harus tetap menjunjung tinggi ya nilai-nilai kearifan lokal. Hargailah tempat setempat. Oke teman-teman, juga pengalaman mistis, jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini tetap berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten cerita-cerita realistis dari teman-teman atau kisah saya sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.